Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah pelihara kita sampai pada hari Jumat 29 September. Besok hari Sabtu adalah hari yang terakhir, dan hari Minggu adalah minggu yang pertama di bulan Oktober. Mari kita mencintai Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Biarpun kita menghadapi masalah pergumulan yang belum pernah berakhir, tapi percayalah, itu bukti Yesus mengasihi kita. Tuhan kan bentuk hidup kita. Justru kualitas hidup kita diukur pada waktu kita punya masalah. Apakah kata seperti sesuai dengan Ayub katakan, apakah kita selalu menerima hal yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak menolak atau tidak bisa menerima hal yang buruk? Padahal yang buruk itu dari iblis, bukan datang dari Tuhan. Tuhan yang selalu baik. Diizinkan Tuhan buruk itu terjadi dalam rangka supaya kualitas hidup kita dibentuk sama Tuhan, supaya cinta kita murni dari Tuhan. Bukan pamrih, bukan kita mau hanya terima kebaikan, terima berkat-berkat, tapi waktu kita punya masalah baru kita mengomel, bersungguh. Tidak boleh, saudara. Dalam keadaan apapun, sebagai bukti kalau kita cinta Yesus yang sejati, cinta Yesus yang murni, apapun keadaannya, tetap katakan cintanya Yesus amat heranlah. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan lagu ini supaya kiranya membawa kita makin hari mau cinta Yesus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Itulah Yesus Kristus, Bapa kita sebagai Allah, Tuhan kita yang besar, Bapa yang sangat cinta kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya, buat kita semua. Katakan, cintanya Engkau Bapakku Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh Yesus, oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, haleluya, heranlah buat saya. Pada waktu Bapak Ibu punya masalah, mungkin menghadapi pergumulan yang belum kunjung berakhir, masih punya beban berat, nyanyikan lagu ini. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, Uria Sakalamat, Uria Siki Alamat. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya, heranlah buat saya, amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 43 yang 4 ayat keempat, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai Engkau. Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat setia kepada
kepada kita semua, anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heran, mulia dan agung, sempurna kasih-Mu, mulia sangat. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, Allah. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang ku cinta, nama Yesus yang ku sembah kekal selama-lamanya, Bapa-Ku. Terima kasih Bapa. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Biarkan sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Yesus yang ku sangat cintai. Terima kasih. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salah dan kilafku Bapa. Bawa aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami selalu setia di dalam keadaan apapun. Cinta Yesus kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah-Mu Bapa, kami bisa hidup sampai detik ini, tanggal 29 September. Besok tanggal 30 adalah hari yang terakhir bulan September Bapa. Kami bersyukur karena hari demi hari langkah hidupku selalu disertai Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami siap baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia mengasihi kita. Kita manusia tidak setia, seringkali kita tidak konsisten. Tapi cintanya Tuhan sempurna. Cinta Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Yang inkonsisten seringkali tidak setia diri kita. Mari kita seringkali sadar dan evaluasi. Jangan pernah menyala-nyalakan siapapun, tapi belajar bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya. Biarpun Bapak Ibu sudah berdoa berkali-kali, tapi seandainya persoalan belum ada jalan keluar, percaya Tuhan Yesus tetap setia mencintai kita. Ya. Jadi jangan diukur kesetiaan Tuhan waktu kita punya masalah belum dijawab, terus Tuhan itu tidak setia. Jangan diukurannya itu. Jangan kita punya pandangan yang sempit.
Tapi pandangan kita harus pandangan yang rohani, pandangan yang sesuai firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ini Yesus. Ya, seringkali kita perlu evaluasi diri. Seandainya kita punya masalah belum jawab Tuhan, sadar. Ya, mungkin kita ada salah di hadapan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 9, bukan tangan Tuhan yang singkat atau telinga. Saya mau baca. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan sok sama Tuhan. Tapi belajar kita rendah hati, minta ampun sama Tuhan, dan kita evaluasi, katakan bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa. Kita bisa berarti itu kan anugerah Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4, kita berharga, oleh karena engkau berharga di mataku, ini berharga kita dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Yesus luar biasa. Kita berharga dan mulia. Mari kita mencinta Tuhan Yesus, apapun keadaannya. Katakan, Yesus cinta kita semua. Cintanya Yesus amat heran. Sehingga senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita buka Hosea pasal 11. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah sampai Hosea pasal 11. Jadi atas rahmat anugerah Tuhan, saya perhitungkan atas izin rahmat dan anugerah Tuhan. Saya selalu berdoa minta perkenanan Tuhan, supaya Tuhan memberikan saya sehat, Bapak Ibu sehat, supaya dapat mengakhiri kitab Hosea. Mengakhiri terus, setelah Hosea kita baca lagi kitab Yoel, saudara ya. Dari Hosea, Yoel ya. Tinggal berapa kitab lagi, saudara ya. Saya hitung-hitung paling 50 pasal lagi ya. Sampai terakhir di tahun ini kita akan selesai perjanjian lama. Jadi kalau saya hitung itu hampir 3 tahun ini perjanjian lama sampai kitab Nabi Maliaki. Selesai dan mimpi Maliaki, minta belas kasihan Tuhan. Kita kembali seperti 2021, yaitu kita baca pagi hari perjanjian lama, kita ulangi lagi dalam kitab Kejadian ya. Malam hari kita baca perjanjian baru. Atas rahmat anugerah Tuhan, perjanjian baru sudah selesai, sudah tamat ya. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, dari 1 Januari 2021 sampai 14 Januari 2023. Saya hitung 2 tahun. Karena saya baca ya, bukan cepet-cepetan, bukan sekedar baca dan menjelaskan, saudara. Biarpun penjelasan belum sempurna, yang sempurna Tuhan Yesus. Jangan punya harapan sempurna dari saya atau dari pendeta siapapun. Tidak ada yang sempurna. Pendeta tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita adalah orang berdosa. Yang sempurna satu, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu belum mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu nomor 1, tanyalah kepada Bapak kita, Tuhan Yesus Kristus yang punya firman. Ia adalah firman. Ya, tanya kepada Tuhan, bukan tanya kepada pendeta nomor 1. Tapi kalau saudara mau tanya pendeta, ya saya tentunya punya keterbatasan. Pendeta punya keterbatasan. Kita lahir sama-sama telanjang, bayi. Tidak bisa baca. Seluruh manusia di muka bumi dari Adam dan Hawa sama. Kecil dilahirkan, nggak bisa baca, yang bisa cuma menangis. Baju ya tidak punya. Ya, kita tidak bisa ngomong papa mama baru begitu lahir. Kita belajar dari sekolah atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan berikan kita hikmat, akal budi, makin hari makin besar, dan itu harus mencari Tuhan. Sehingga demikian kita hidup di dalam rencana Tuhan. Mari kita mau baca. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Amin. Coba ini, Israel itu dicinta sama Tuhan. Kita juga Israel rohani. Kita dicinta sama Tuhan. Dari Mesir ku panggil anakku. Jadi artinya kita dulu tinggal di Mesir, di dunia. Dan ku panggil Mesir anakku. Ini juga tertulis di dalam Injil Matius. Saudara. Ini waktu Yesus baru lahir, ya, dilarikan ke Mesir, saudara. Kita buka coba di dalam Injil Matius pasal yang kedua, saya mau baca ya. Ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah,
Ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggal di sana sampai ku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Herodes badangan baik daripada iblis. Herodes, dunia ini akan membunuh anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan datang ke Mesir dalam rangka penyelamatan manusia. Kita dulu orang Mesir, artinya kita dulu orang di dalam kegelapan. Eklesia keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Itu karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayat yang kedua, maka makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Inilah manusia. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Efraim itu kalau kita lihat sejarah, itu anak dari Yakub dari istrinya Silpa, saudara ya. Kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 41, saya mau baca ya. Ini anak daripada, saya mau baca ayat yang ke-52 ya. Kejadian 41:52 mengatakan, dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini kalau dalam sejarah, setiap bapak ibu mendapatkan kata-kata Efraim itu berasal dari anak Yakub dari istri Silpa ya. Puji Tuhan. Mari lanjut kita lanjutnya ya. Terus kita mau baca supaya kita makin mengertikan firman Tuhan ya. Ayat yang ke berapa tadi? Mohon maaf ya. Ayat ketiga ya, keempat saya baca. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku pergi, orang yang mengangkat kuk dari tulang rang mereka, aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Inilah mereka menolak untuk bertobat. Seperti manusia banyak mereka bertobat, tidak bertobat ya. Keraskan hati saudara. Tapi bagi kita, mari kita mau rendah hati, kita mau cinta Yesus. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, dan akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakang aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau Efraim, menyerahkan engkau Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Sebuim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Ada kata Atma dan Sebuim itu tertulis di dalam Ulangan 29 saudara, ayat 23, yang berkaitan dengan hukuman Tuhan kepada Sodom dan Gomora. Ulangan 29 ayat 23, ada Atma dan Sebuim. Saya mau baca. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Sebab seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora, Atma dan Sebuim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya, supaya menyadarkan bangsa Israel, ya, kita semua, Tuhan bisa menghukum, ya, seperti Sodom dan Gomora karena tidak taat, hidup di dalam kejahatan. Maka kita belajar taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Amin. Inilah bukti cintanya Yesus. Sejatinya kita, Tuhan tetap cinta, tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, manusia akan menuainya. Oleh itu mari kita takut. Kita cintai Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita indah dan sempurna. Ayat yang ke-10. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Ayat 11 yang terakhir. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan seperti bangsa Israel. Jangan seperti Efraim. Jangan seperti mereka-mereka waktu dulu jahat. Senantiasa mengkhianati Tuhan. Tidak pegang kesetiaan. Padahal Tuhan itu setia. Dia adalah Allah bukan manusia,
yang kudus di tengah-tengah kita. Dan senantiasa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Mari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, berserah total kepada Tuhan Yesus. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya, amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau pegang tali kesekian Yesus dengan ikatan kasih. Kita memiliki tali kesekian dan kasih kita hanya kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.